Halo semuanya, bertemu lagi di kelas 6 Semangka untuk melaksanakan pembelajaran daring kita. Di sini kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 3, subtema 3 dan masih di tema 1. Di sini materi yang akan disampaikan adalah perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Sebenarnya ini sudah kita bahas di subtema 1, pembelajaran awal-awal, itu tentang perkembangbiakan tumbuhan ini. Tapi untuk lebih jelasnya di sini kita akan bahas lebih rinci tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya di sini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kesimpulan dan poster, tapi berhubung materi perkembangbiakan tumbuhan ini cukup banyak, kemungkinan kesimpulan dan poster nanti kita bahas besok atau lusa. Baik, di sini kita masuk ke materi pertama, pengertian perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau ada proses penyerbukan di dalamnya. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Nah, jika kalian lihat di sekitar kalian ada tumbuhan yang memiliki bunga, itu kemungkinan besar adalah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, karena salah satu ciri umum dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Biji dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Seperti yang pernah disampaikan, jadi serbuk sari ini adalah berperan sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik itu berperan sebagai sel kelamin betina pada tumbuhan. Proses penyerbukan bisa terjadi melalui perantara seperti angin, air, hewan, dan manusia. Nah, jadi proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu bisa dibantu oleh karena terkena angin atau terkena air seperti air hujan, atau hewan-hewan seperti kupu-kupu, kecapung, atau serangga lain yang sering hinggap di bunga, dan juga karena manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif itu seperti mangga, jambu, rambutan, jagung, padi, gandum, mawar, melati, dan jenis tumbuhan lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putik dari bunga yang sama. Jadi ketika bunga memiliki serbuk sari dan serbuk sari itu jatuh ke kepala putik di bunga tersebut, itu disebut penyerbukan sendiri. Nah, jenis penyerbukan kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Jadi ada serbuk sari dari bunga satu tapi dia terbang atau jatuh ke bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon yang sama, itu disebut penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Jadi penyerbukan ini terjadi ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putik di bunga lain dan di pohon lain juga, tapi masih jenis pohon yang sama. Jadi ini penyerbukan silang. Terus yang keempat, penyerbukan bastar, ketika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis juga. Nah, kita masuk ke pengertian perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tidak ada proses penyerbukan di dalamnya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Seperti yang pernah dijelaskan, vegetatif alami itu adalah dimana perkembangbiakannya itu terjadi tanpa ada bantuan manusia, sedangkan yang buatan itu terjadi dengan adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama spora, yang kedua tunas, yang ketiga umbi, yang keempat rizoma, yang kelima geragi.
Nah, di sini pengertian spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spora memiliki ukuran kecil dan sangat halus, dan bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua di sini adalah tunas. Tunas itu adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pisang dan bambu. Yang ketiga, umbi. Umbi adalah tumbuhan yang memiliki akar yang membesar dan berisi. Umbi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, umbi batang. Contohnya itu kentang. Ada umbi akar, contohnya itu singkong. Dan umbi lapis, itu contohnya bawang. Selanjutnya di sini adalah rizoma. Rizoma itu mirip seperti umbi, bedanya rizoma adalah batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Rizoma juga disebut juga akar tinggal. Dicontohkan itu seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya di sini ada geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang tersebut bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Di sini contoh tumbuhannya adalah stroberi. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi vegetatif buatan juga ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menanam batang pada tumbuhan tertentu. Jadi ini contohnya adalah singkong. Jadi cara kita menanam singkong kan dipotong batangnya, lalu kita tancapkan ke tanah. Selanjutnya di sini ada cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas bagian kulit luar pada tumbuhan, lalu ditutup dengan atau dibungkus dengan tanah. Kemudian ketika akarnya sudah tumbuh, akar tersebut akan atau batang tersebut akan dipotong lalu dipindahkan ke tanah lainnya. Dan ini bisa dilakukan contohnya pada mangga dan jambu. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah dengan cara menempelkan tunas baru pada tanaman atau batang tumbuhan yang sudah besar. Ini bisa kita lakukan ke buah-buahan biar memiliki kualitas yang lebih baik, bisa ke durian, mangga, atau jambu. Selanjutnya adalah perundukan. Perundukan ini adalah teknik perkembangbiakan dengan cara menanam batang pada di dalam tanah. Jadi batangnya kita tanam di dalam tanah, lalu nanti akan membentuk tumbuhan yang baru. Ini bisa dilakukan kepada tumbuhan contohnya stroberi, anggur, dan beberapa jenis buah lainnya. Yang kelima adalah menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten ini adalah dengan cara menggabungkan dua batang tumbuhan yang berbeda tapi masih dalam jenis yang sama. Ini bisa kita lakukan pada tumbuhan seperti tomat, terong, ataupun kentang.
Oke, mungkin itu materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik itu yang generatif dan vegetatif. Kalian bisa pahami lebih jauh dengan membaca buku kalian, juga bisa melihat materi-materi melalui Google ataupun YouTube. Mungkin itu untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.